sekarang kita menuju Empang untuk melihat ternak ikan lele. Oke, siap guys. Dimanapun Anda berada, dalam hal ini kami bersama keponakan ya, sepupu ya dari ibu gitu guys. Dalam hal ini ketika orang memasuki masa pensiun ya, dalam artian bingung ya, mungkin dalam arti harus berbuat apa dan berusaha apa di dalam rangka keluar daripada zona nyaman. Zona nyaman di sini adalah bekerja setiap bulannya mendapatkan hasil kan? Iya. Dan pada saat ini keponakanku ini sekarang berada dalam zona yang tidak aman dan tidak ada yang gaji lagi kan? Iya. Berarti kehidupan itu harus tetap berlanjut. Tetap berlanjut dan juga mendapatkan daripada keuangan pundi-pundi untuk menghidupi daripada seluruh keluarga besar Bapak Sony ini. Dan singkat cerita bahwasanya Pak Sony ini mau melakukan dari tidak nyaman ini menjadi zona nyaman untuk meraup daripada sebuah penghasilan, yakni ternak ikan lele dan juga bebek guys. Dan pada saat ini kita mungkin akan meninjau langsung ya peternakan ikan lele yang baru dirintis ya. Iya, masih sekarang baru kita 2 mingguan lah. 2 mingguan ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah program dalam rangka ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita mendukung ini untuk peningkatan pangan nasional. Ya. Dan dalam hal ini mungkin tadi ada yang ucapan terima kasih ya kepada yang sudah memberikan satu alat ya. Oh iya, terima kasih kepada Bapak Dewan Douglas yang telah memberikan 2 unit Alkon untuk penyedotan air bila mana mau pengeringan ya. Mau panen ataupun mau mengisi air lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah Bapak Dewan, terima kasih sekali untuk Bapak Dewan Douglas. Terima kasih Pak Dewan Douglas yang sudah memberikan satu bantuan kepada ponakan kami. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugasnya. Oke, guys. Sudah sampai di lokasi guys bersama Ibu Negara ya guys, untuk melihat dari budidaya ikan lele tersebut guys. Halo guys, kita menuju Empang. Ayo Mak, siap. Kita menuju Empang guys, dan bersama ini dia Empang ya, untuk konsentrat apa untuk budidaya ikan lele. Tutup nomor TK baru muter macet. Aduh, galang Pak, cepetnya. Nah, yuk Bapak yang di Kali Jeruk teh ini, Bapak saya teh ya. Ya, alhamdulillah. Ya.
Siap Bapak untuk melihat dari kolam budidaya ikan lele yang dirintis berapa lama kemarin? Ini baru 2 minggu. 2 minggu ya? Ya, baru 2 minggu. 2 minggu dari untuk dan luas lahan ini 25 kali 25 kali 25 dengan isi tanam berapa? kurang lebih ya 40 ribuan. 40.000 ikan lele ya. Ya, Ya mudah-mudahan mulus rahayu berkah alamat ya. amin, Sampai amin. panennya gitu ya. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Kang Sony ya dalam rangka mencari usaha untuk budidaya ikan lele ini ya. Dan di seputaran sekelilingnya di dipagari dengan puring, waring dikarenakan menghindari daripada hama ya, terutama mungkin adanya hama ikan gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa teratasi dan sampai pada titik yang namanya panen gitu ya. Nah, iya mah non masih minggu eta mah tutup minggu mah. Ya, Sabtu mah tengah hari. Dan nanti mungkin bisa berbincang-bincang bersama Bapak Sony ya. Dan sekelilingnya di lokasi untuk tanaman budidaya ikan lele ini. Dan juga di sini bersama Ibu Negara ya lagi mencicipi pisang gitu guys. Bapak teringat. Dan kita nanti langsung sama akan ya. Ya, awur. Ini dia cara untuk kasih makan ikannya. Merata. Biar diundang dulu ya, ngundang dulu supaya kumpul semua. Kedalaman dari kolam ini berapa Pak? 1,4. 1,4 meter ya, cukup lumayan dalam juga ya. Dengan pakan yang dibikin sendiri dari Sarden. ikan sarden. Di sini ikan sarden, limbah ikan sarden ya, dengan dedek kayak disampur ya. Ini yang dimaksud tadi dengan bahan makanan yang premium, tidak menggunakan makanan yang sifatnya kurang begitu enak ya, mungkin dari aroma dan lain sebagainya, kayak semacam ayam mati lantas dibakar dan lain sebagainya. Tapi ini dikasih makannya dengan yang premium ya, dadak dan ikan sarden dari limbah ikan sarden ya. Ikan sarden manusia juga kan bisa dimakan gitu ya. Nah, ini dikasih untuk ikan lele. Iya, siap. Dan Ibu Negara juga katanya mau ngasih ikan nih, nyobain katanya. Mau nyobain ngasih pakan ikannya, katanya ikan peliharaannya dari ikan lele tersebut ya. Pokoknya mantep Ya. buah sup mah. Termasuk cepet ya Pak ya ininya, ada perkembangannya ya dengan Cepat ini Mas. Lebih cepat ini mah. dikasih nutrisi dan nilai gizi yang cukup mungkin ya. Ya, Baik, sahabat dimanapun Anda berada, saya mau mencoba ngasih ikan dari ternak budidaya ikan lele ya, sebagai satu ketahanan pangan di nasional ini dengan program Bapak Prabowo gitu ya. Dan sesuai dengan tadi yang sudah saya bilang bahwasanya pakan ini terbuat dari limbah sarden dan juga
dicampur dengan dedek gitu ya, dengan nutrisi ataupun dengan nilai gizi yang ya untuk pertumbuhan dari ikan lele ini, untuk pedaging ini bisa mencukupi ya. Terbukti dari beberapa waktu yang ditanam sampai saat ini, dari tadi keterangan dari Bapak Sony itu sekitar 15 hari, 2 minggu kurang ini sudah pergerakannya dari sudah 7 lebih ke bagus 15 ya? dari 7 cm ke 15, Dari 7 cm ke 15 cm ini ya. Ini rada-rada sedikit bergetar-bergetar ini begitu ya pemirsa ya. Rada-rada palawur gitu guys. Kita taburin aja guys ya. Dan kelihatan ini sudah ada yang sangat besar banget nih. Tapi kalau apa namanya, ikan ini kan rakus ya, rakus dalam artian untuk ngasih makan ini tidak ada kata kenyang gitu ya. Selagi ada makanan itu terus makan terus gitu ya. Jangan sampai kurang untuk memberikan makan, karena kalau kurang nanti ini ya lele ini bersifatnya kanibal. Jadi tidak ada makanan berarti temannya yang dimakan ya, jangan seperti itu ya. Oh, nilai juga banyak Pak. Oh, pada di makanan ya. Oh iya benar-benar ya. Padahal dengan pakan yang memang ini ya, yang memang banyak ya. makan di sini lagi. Dan ikan nila juga, karena memang padahal di sini nutrisi makanannya yang banyak gitu ya. Karena dirasa kurang, maka ikan yang sifatnya bukan predator ini diburu untuk makan gitu ya. Gulung apa? Kita habis sudah. Ya, betul. Baik, pemirsa, kita tanya-tanya nanti dengan Pak Sony dan juga dengan Bapak ya. Bapak di sini yang sebagai pengelola dari budidaya ikan lele tersebut. Dan ini pemirsa, sahabat Budiman, dari makanan yang setelah diolah dari limbah sarden dengan dedek ya, dan limbah sarden itu sendiri juga tidak ada di pasaran. Ini adanya dengan kerjasama di pabrik sarden sebagai sarden yang gagal kemas, yang tidak diperjualbelikan ke retail ataupun ke warung-warung atau supermarket, tapi ini berdasarkan dari hasil QC untuk dimusnahkan. Nah, daripada dimusnahkan, dari pihak perusahaan bekerjasama untuk dengan para peternak ikan lele. Demikian. Nah, ini dari hasil fermentasi dengan dedek dan ikan sarden tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya tadi sudah bilang, bahwasanya kita agak sedikit berbincang-bincang bersama petani dari ataupun budidaya ikan lele yang digagas dari maksud dan tujuan dari Pak Sony ya. Jadi dalam rangka ketahanan pangan nasional dan juga dalam rangka mengisi ketika mengakhiri daripada sebuah pekerjaan yang tetap pernah bakti di masa pensiun, yang menikmati masa pensiun gitu ya, bersama anak cucu dan juga dengan bergelut sekarang ini dengan alam gitu. Pak, mohon maaf Pak, Bapak Aceng Pak, ya siap. Dan ini Pak Sony ya, Sony ini sebagai keponakan saya gitu ya. Dan ini awal cerita nih Pak Sony, tolong dijelaskan nih dari rencana melaksanakan kegiatan ini ataupun mengisi kekosongan di waktu senggang ini gimana? Awalnya tadinya mau ikan jair. Nah, kebetulan karena kuotanya tidak mencukupi, kalau pakai ikan jair lahannya harus kurang lebih 1 hektar, karena ini kurang. Nah, akhirnya beralih ke ikan lele. Nah, kebetulan banyak teman-teman yang main di limbah untuk pakan lelenya.
Jadi untuk sementara ini kita nyoba ternak ikan lele gitu. Mudah-mudahan dengan ternak ikan lele semuanya kan banyak untungnya. Nah, amin. Kan Tapi gitu. tapi pada prinsipnya jangan sampai gini, jangan sampai punya niatan untuk coba-coba, tapi harus yakin bahwa ini nanti suatu saat pasti berhasil. Iya. Gitu ya. Kita Iya. kan baru pertama, mudah-mudahan istilahnya bukan mudah-mudahan harus Amin, banyak amin. untungnya, Amin. hasilnya. Dan ngomong-ngomong ini Lebihnya tuh harus ada. ngomong-ngomong ini Pak, ke Bapak untuk masalah air di sini, sumbernya itu dari kolam, dari irigasi atau dari ini? Dari irigasi ya, Iya. dari irigasi ya. Ada Hah? saluran kalau panas maksudnya Hah? ambil di kali juga sih. Oh, dikali juga ya. Dan untuk kadar airnya di sini mungkin untuk peternakan ikan lele ini bisa dikatakan lebih bagus itu ya Pak ya. Bagus. Lebih bagus. Terus kemudian kedalaman dari kolam ini berapa ini? Tempat aja. Ya sekopat 1,5-an lah. Lumayan dalam. Lumayan dalam ya. Iya. Terus kemudian untuk ketahanan air mah kalau misalkan sama lele mah cukup lumayan lumayan kuat gitu ya. Tapi di sini apa namanya Bapak ini ternak lele ini apakah baru ini apa memang udah pernah mencoba? Baru sekarang. Baru sekarang ya. Baru. Mau Kebetulan Bapak tuh sebagai seorang petani, nah, dan sekarang mungkin kegiatannya biar nambah lagi untuk memajukan anaknya. Jadi membantu untuk kayak pakan, beres-beres empang, terus apa namanya tuh? Nah, kalau bebek dipegang Sama Bapak. Bapak. Ya. Nah, Jadi untuk bebek ini untuk membantu nilai tambah daripada nanti hasil panen di lele mungkin ya seperti itu sirkulasi bisa ya. untuk perputaran. Nah kalau lele nih kebetulan adik saya, anaknya Bapak nih sama Pak Yaya Iya. yang dulu mah kerjanya di Dunlop ya, Iya. Iya Dunlop dulu. Nah, dan mungkin Pak apa namanya Pak Sony tanam tadi di jumlah yang cukup begitu banyak ya di 40.000 ekor ya. Pasti memerlukan satu makan ataupun pakan ternak yang cukup banyak juga sampai dari awal sampai titik panen ini. Pertama kemarin berapa ini menyediakan gitu? Pertama 1 ton. 1 ton dari Ya, dedak 1 ton. Terus sadenya 1 ton juga. 1 ton juga. Jadi perbandingan 1 ton banding 1 ton Iya. gitu ya. Dan terus mungkin ini Pak Sony apa namanya perbandingan dari untuk sekali makan itu 1 hari itu berapa kali? Karena memang mohon maaf karena memang yang namanya ikan lele mah kan kata Bapak tadi juga rakus gitu ya, tidak pernah mengenal kenyang, katanya setiap masih ada pasti disikat terus gitu ya. Untuk sementara ini kita kasih pakan sehari 3 kali. 3 kali. Jadi pagi, siang, sama jam segini sore ini. Oh sore ya. Kalau malam itu istirahat full. Malam enggak, karena malam suruh tidur. Oh suruh tidur. Ya, biar- Manusia juga sama berarti suruh tidur ya. Malam mah. Dan mungkin apa yang namanya Sini. ya Nih, kayak dari nih. satu kali makan ini berapa apa namanya berapa kilo? 25 kiloan ya. 25 kiloan ya, 25 kiloan pemirsa dari setiap kali kita ngasih makan gitu ya. Dan Ya, mungkin pangsa panen mungkin nanti antara 2 sampai 3 kali 3 bulan ya, mudah-mudahan kurang dari 3 bulan ataupun 2 bulan sudah dipastikan dengan nilai gizi yang cukup dan juga nutrisi yang bagus. Mudah-mudahan si lelenya ini berkembang dengan bagus juga gitu ya. Demikian pemirsa. Dan mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan bahwasanya dalam artian mengadam apa we budidaya ikan lele kita nantikan suatu saat panennya pun akan kami Tetehna kemana video kelanjutannya dari budidaya ikan lele dalam memenuhi pangsa pasar, dalam memenuhi dari
program yang didukung oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto di dalam rangka ketahanan pangan nasional. Oke pemirsa, baik sahabat dimanapun Anda berada, dan ini dia ikan lele yang super sehat alhamdulillah ya. Dari tanam mangsa tanam di awal dari beberapa senti dan sekarang sudah mulai yang sangat besar-besar ini. Berarti nilai gizinya cukup untuk pertumbuhan ikan lele tersebut gitu guys ya. Ya, semoga nanti dalam beberapa pekan ataupun bulan ke depan bisa segera dipanen gitu guys ya. Itu tahapnya Pak. Misalkan kerja udah mulai masa pensiun, kita harus yakin kita rezeki itu bukan hanya di instansi aja, di pekerjaan itu, di luar itu kita harus bisa kita harus bisa nyari duit untuk mencukupi kebutuhan keluarga, terutama untuk bekal hidup ya. Syukur-syukur kita masih, yang penting kita sehat lah, badan sehat. Nah selama badan sehat, kita segala sesuatu juga yang penting kita punya keinginan dan kemauan. Kalau tidak ada kemauan ya susah gitu kan. Makanya harus yakin hidup itu nggak bakalan susah selama kita ada kemauan. Itu aja dari saya, terima kasih.